Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab, dan alhamdulillah pembahasan kita terakhir sudah sampai di halaman 50 ya, masih di Ad-Darsus Sabi', masih di pelajaran berapa? 7 ya, masih di pelajaran yang ke-7. Ya. Kali ini kita masuk di At-Tamrin As-Sabi'. Latihan yang ke-7 ya, silakan bisa dipersiapkan bukunya, bisa dibuka di Durusul Lughah, buku Durusul Lughah jilid yang kedua, halaman 51. Nah, ikhwah sudah siap, ikhwah? Insyaallah. Maaf ya, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap dengan bukunya masing-masing. Nah, kita lihat halaman 51, At-Tamrin As-Sabi', latihan yang ke-7. Ta'ammalil amthilata. Ta'ammalil amthilata. Perhatikanlah contoh-contoh yang ada ya di bawah ini nanti. Thumma qara'il jumalal atiyata ya. Thumma qara', kemudian bacalah al-jumalal atiyata, kalimat-kalimat berikut, ma'adobtil mimi, dengan memberikan harokat pada huruf mim ya, wa hurufis sakinati al-ukhra ya, wal hurufis sakinatil ukhra, dan juga dengan memberikan harokat pada huruf as-sakinah, huruf yang sukun yang satunya. Jadi nanti ada huruf mim sukun ketemu dengan huruf sukun berikutnya. Ya, kita diperintahkan untuk apa? Membacanya kemudian memberikan harokat pada huruf mimnya. Naam ya. Silakan. Nah, contohnya dulu dibaca nomor 1, contoh nomor 1. Aqra'tum hadzal kitabu. Aqra'tum hadzal Kitabu. Nah, posisinya apa kira-kira di situ al-kitab? Hadzal kitab. Maf'ulun bihi. Apakah kalian Objek. membaca buku ini? Berarti posisinya sebagai objek maf'ul bih. Nah, maf'ul bih dibaca apa? Mansub. Mansub fathah. Ya, ulangi. Aqra'tumul hadzal kitab. Aqra'tum hadzal kitab. Naam, tarjim dulu. Apakah kalian membaca buku ini? Iya. Terus sampingnya Aqra'tum al-Qur'ana. iya, aqra'tum al-Qur'ana. Apakah kalian membaca Al-Qur'an? Naam. Terus atau ada tanda panah dibaca lagi. Aqra'tumul Qur'ana. Naam. Sama artinya ya. Apakah kalian membaca Al-Qur'an? Nah, di latihan ini kita ingin diberikan pemahaman bagaimana cara membaca ya ketika ada mim sukun ketemu sukun lagi. Ya, kalau sebelumnya kan lupa ya, di pelajaran berapa, udah lama ya, tentang ketika ada dua sukun yang bertemu ya, maka sukun yang pertama apa? Dibaca Doma. Kasroh. Iya, Ya. kasroh. Contohnya apa misalnya? Qaraat at-talibatu. Nah, kan tak sukun tuh, ada qaraat, ada tak sukun, kemudian ketemu dengan alif lam, al sukun lagi. Maka tak yang pertama, sukun yang pertama dibaca apa? Kasroh. Menjadi misalnya qaraatit talibatu. Ya, kalau sebelumnya ya sudah kita diberikan pemahaman kalau ada sukun ketemu sukun
maka sukun yang pertama dibaca kasroh ya. Kalau ada buku jilid 1 ya, kita ulang lagi ya. Coba dibuka di jilid 1 halaman 66 ya. Jadi pembahasan ini ada di buku jilid 1 halaman 66. Yaitu lihat di At-Tamrin Ar-Rabi' ya. Ini ya. At-Tamrin Ar-Rabi'. Kita lihat di situ di jilid 1 ya. Ada kalimat jalasat at-talibatu ya. Jalasat at-talibatu. Nah, ketika mau dibaca sambung, ini ada sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama yaitu huruf apa? Ta. Dia dibaca menjadi kasroh, menjadi jalasatit talibatu begitu ya. Ya, contoh lagi misalnya yang ada di perintah tadi ya. Kita balik lagi ke halaman 51 dari pelajaran 7 jilid 2 ya, kita balik lagi ke halaman 51. Nah, lihat di situ di perintahnya ta'ammal al-amthilata. Nah, hasilnya ta'ammal. Lamnya apa? Sukun. Kemudian ada alif lam lagi, berarti lamnya sukun. Al. Ta'ammal ketemu al-amthilata. Kalau dibaca sambung, maka sukun yang pertama kita baca apa? Kasroh, menjadi ta'ammalil amthilata. Ta'ammal al-amthilata menjadi ta'ammalil amthilata. Jadi lamnya yang tadinya sukun kita baca dengan kasroh. Jadi ini secara umum. Ya, secara umum begitu, kalau ada dua sukun ketemu, maka sukun yang pertama dibaca dengan kasroh. Kecuali, nah di sini ada kekhususan untuk huruf mim. Ketika sukun yang pertamanya huruf mim, ya lihat di sini, maka mimnya itu tidak dibaca kasroh lagi, tetapi dibaca apa? Dhammah. Ya, makanya tadi contohnya nomor 1 ya. Aqra'tum hadzal kitaba. Nah, di sini mim sukunnya ketemu huruf ha yang berharokat, maka tetap dibaca apa? Sukun. Aqra'tum hadzal kitaba. Apakah kalian membaca buku ini? Nah, kemudian contoh yang mim sukunnya ketemu alif lam, berarti ada sukun lagi, sukun ketemu sukun di kalimat sebelahnya. Aqra'tum al-Qur'ana. Nah, ini kan sukun ketemu sukun. Mimnya sukun, alif lamnya berarti sukun. Nah, kalau mau dibaca sambung, tidak seperti kaidah yang sebelumnya yang dibaca kasroh, tapi khusus untuk mim ini yang sukun berubah menjadi apa? Dhammah, menjadi sebelahnya tuh. Aqra'tumul Qur'ana. Nah, begitu. Jadi di latihan ini ingin diberikan pemahaman seperti itu. Nah, rumusnya di bawah itu, di bawah yang contoh nomor 5. Lihat di dalam kurung ada ya rumusnya di situ. Nah, di situ ada dalam kurung. Lihat sukun ditambah dengan alif lam berarti sukun lagi, maka sama dengan apa? Kasroh ditambah alif lam. Nah, tadi hukum asalnya. Hukum asalnya kalau sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama berubah menjadi kasroh. Ya, sukun ditambah sukun, alif lam sukun sama dengan kasroh ditambah alif lam yang memang berharokat sukun. Nah, kemudian sebelahnya, adapun untuk mim yang sukun ditambah dengan alif lam berarti sukun lagi, sukun ketemu sukun, khusus untuk mim berubah menjadi apa? Dhammah. Mu. Ya, berarti dhammah, mu. Ya, keluar dari kaidah yang asal tadi yang berubah menjadi kasroh. Jadi mim sukun ketemu alif lam sama dengan mu ditambah alif lam. Bisa dipahami sini maksudnya ya? Bisa, insyaallah. Nah, ya, kita balik lagi ke yang nomor 2, latihan contoh nomor 2, silakan. Ara'aitum hamidan. Naam, tarjem dulu. Apakah kalian melihat Hamid? Iya. Terus Ara'aitum mudarisa. Al-mudarisa. Naam. Apakah kalian melihat guru? Iya, nah kemudian kalau dibacanya sambung Ara'aitumul mudarrisan. mudarrisa. Naam, ya, lihat ya. Ara'aitum hamidan. Nah, di sini dibaca mimnya sukun, tetap sukun karena apa? Karena huruf setelahnya apa? Berharokat. Nah, ara'aitum hamidan. Apakah kalian melihat Hamid? Nah, hamidan posisinya sebagai kedudukannya sebagai maf'ul bih. Makanya dibaca apa? Mansub fathah. Kemudian hamidannya kita ganti yang pakai alif lam. Di sini ara'aitum al-mudarrisa. Nah, asalnya begini,
Tapi ketika mau dibaca sambung karena mim sukun ketemu apa? Alif lam ketemu sukun lagi, maka mim yang pertama kalau dibaca sambung kita baca dengan dhammah. Ara'aitumul mudarrisa, apakah kalian melihat guru? Al mudarrisa mansub karena maf'ulun bihi. Gitu ya. Baik, silakan. Contoh berikutnya. Alikum hadzal baita. Alakum. Apakah kalian yang mempunyai rumah ini? Gimana bacanya tadi? Alakum Alakum hadzal baita. Hadzal baitu. Nah, ini bukan maf'ulun bihi ya. Jadi dia hadzal baitu. Enggak ada yang menjadikan dia fathah, bukan objek kan, enggak ada kata kerjanya kan di sini. Nah, alakum hadzal baitu, apakah rumah ini milik kalian? Alakum milik kalian. Nah, terus Alakum al baitu. iya. Artinya apakah rumah ini milik kalian? iya. Iya, terus dibaca sambung. Alakumul baitu. Naam ya. Alakum al baitu kita baca menjadi alakum. Ya, alakumul baitu, alakumul baitu. Nah, begitu ya. Ya, lanjut. Kharajat Aminata. Kharajat. Oh ya. Nah, dia bukan maf'ulun bihi ya. Dia bukan objek, tapi sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il. Fa'il subjeknya. Fa'il itu tetap dibaca dhammah. Nah, kalau objek maf'ulun bihi baru fathah. Kharajat Aminatu. Iya, tarjim dulu. Aminah keluar. Iya. Kharajat al bintu. Naam, tarjim. Kharajat al bintu. Anak itu keluar. Iya, anak itu atau putri itu Keluar. keluar. Nah, kita baca sambung menjadi Kharajatil bintu. naam. Kharajatil bintu. Nah, ini berbeda sebelumnya. Kalau sebelumnya menjadi dhamma, ini menjadi apa? Kasroh. Kasroh. Ini hukum yang kaidah yang pertama yang sudah kita pelajari secara umum. Kalau ada sukun ketemu sukun, ya, itu sukun yang pertama dirubah menjadi kasroh, kecuali mim. Nah, karena ini bukan mim tapi tak, kita baca sukun kharajatil, bukan kharajatul. Ya, kharajatil bintu. Kharajat al bintu menjadi kharajatil bintu. Nah, ya, lanjut. Man hadzal waladu? Nah, siapa? Siapa walad? Siapa anak ini? Siapa anak ini? Nah, Man waladu? ya, man al waladu, ada alnya. Man al waladu? Iya, artinya sama, siapa anak ini atau Siapa siapa anak itu ya. Nah, kalau dibaca sambung menjadi Manil waladu. iya, manil waladu. Lihat, sukun ketemu sukun. Sukun yang pertama huruf apa? Nun. Nah, karena dia bukan apa namanya huruf mim, maka dibacanya kasroh, bukan manul ya. Kalau dhammah untuk huruf apa? Mim. Selain mim dibaca kasroh. Manil waladu. Ya, nah ya. Siapa anak ini? Nah, ini baru contoh. Nah, sekarang latihannya. Silakan nomor 1. Akul tumul mauju. Akal tumul. Akal tumul mauja. Nah, mauza. Mauza. Ya. Asalnya apa? Akala. Apa artinya? Makan. Nah, akala dia makan. Akaltum Kalian makan. kalian makan. Akaltumul mauza artinya Apakah kalian makan pisang? enggak ada apakah di sini. Oh, enggak. Jadi akala ini satu kata iya, apa? Satu kata itu fi'il ya, fi'il akala yang artinya makan. Jadi a-nya itu bukan kata tanya ya. Akala artinya dia makan. Akaltum kalian makan. Akaltumul mauza kalian makan pisang. Nah, al mauza dibaca fathah kenapa? Karena Maf'ulun. karena maf'ulun bihi, ya, objek. Nah, ini karena mim sukun ketemu sukun. Nah, sukun yang pertama huruf apa? Mim.
Maka kalau disambung bacanya apa? Akaltumul mauza. Ya. Jadi asalnya akaltum al mauza. Kita baca sambung akaltumul mauza. 6. Ya. Lanjut. Nomor 2 atsani. Atsani. Jalastum fil fasli. 6. Kalian duduk di dalam kelas. Iya. Jalastum fil fasli. Kalian duduk di kelas, di dalam kelas. Nah, jalastum mimnya tetap dibaca sukun. Kenapa? Karena tidak berhadapan dengan alif lam. Iya, karena huruf berikutnya berharokat, bukan sukun ya, tapi fi ya. Jalastum fil fasli. Nah, biasa ini ya. Terus Dakhaltumul masjid. iya, Masjida. masjida ya, maf'ulun bihi dibaca apa? Mansub objek. Mansub. Dakhaltumul masjida. Nah, apa artinya? Kalian Kalian masuk masjid. iya, kalian masuk masjid. Jadi fi'il atau kata kerja dakhala dia membutuhkan objek. Maka al masjidah di sini posisinya sebagai objek. Kalian masuk masjid. Nah, dalam bahasa Arab kata dakhala tidak memerlukan apa istilahnya kalau bahasa kita ya, kata depan. Kalau di kita kan kalian masuk ke masjid biasanya ada tambahan ke ya. Nah, kalau di bahasa Arab enggak, tapi dia langsung sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Maka dakhaltumul masjidah. Nah. Lanjut. Fahimtumud darsa. Naam. Fahimtumud darsa. Fahimtumud darsa. Mimnya kita baca apa? Domah ya. Fahimtum ad-darsa aslinya menjadi fahimtumud darsa. Ya, tarjim. Kalian memahami pelajaran. Iya, kalian memahami pelajaran. Ya, bagus. Lanjut. Khamsah atau khamis. Khamis. Fahimtum darsal fikhi. Darsal. Fahimtum darsal fikhi. Iya, aslinya kan apa? Darsun ya. Darsun di sini menjadi darsa, darsal fiqhi karena apa? Maf'ulun bihi ya. Fahimtum darsal fiqhi. Kalian memahami pelajaran fikih ya. Darsal fiqhi. Darsa maf'ulun bihi juga sebagai apa? Mudhaf. Sedangkan al-fiqhi mudhafun ilaih. 6. Ya, lanjut. Sami'tumul adzana. Iya, sami'tumul adzana. Kalian mendengar azan. ya, kalian mendengar azan ya. Sami'tum al-adzana menjadi sami'tumul adzana. Kalian mendengar adzan. Al-adzana maf'ulun bihi mansub. Nah. Selanjutnya, Madza akaltum. na'am. Apa yang kalian makan? Iya, madza akaltum. Nah, biasa ya. Terus lanjut. Alakum hadhis sayyaratu. Na'am. Alakum hadhis sayyaratu. Ya, biasa ya bacanya. Apa artinya? Apakah mobil ini milik kalian? Iya, apakah mobil ini milik kalian? Ya, bagus. Terus Alakumul. na'am. Alakumul kitabu ya. Apa ini? Katabu ya. Ini jamak ya. Jamak dari kitabun, jamaknya apa? Kutubu. Kutubun. Nah, jadi ada al menjadi al kutubu. Nah, coba baca ulang. Alakumul kutubu. Naam. Alakumul kutubu. Alakumul kutubu. Ya, tarjim. Apakah milik kalian buku-buku ini? Apakah buku-buku itu milik kalian? Jamak ya. Al kutubu jamak dari al kitabu. Alakumul kutubu. Apakah buku-buku ini milik kalian? Naam. Man hadzal rajulu. Naam. Siapa laki-laki ini? Iya. Man hadzal rajulu. Siapa laki-laki ini? Ini biasa ya, karena nun sukunnya ketemu huruf ha yang berharokat bukan sukun. Kecuali kalau hadzanya dihilangin menjadi Manir rajulu. iya, menjadi manir rajulu gitu. Kalau hadzanya enggak ada. Manir rajulu. Nah. Selanjutnya Manil fata.
Iya, nih ya tadi man al fata menjadi manil fata. Nah, apa artinya? Siapa pemuda ini? Iya, siapa pemuda ini, siapa pemuda itu, ya tergantung konteksnya ya. Bisa ini, bisa itu, bisa tersebut dan seterusnya. Ya, terus lanjut. Kata betat. Katabat ini asalnya katabat at-talibatu gitu. Kalau dibaca sambung menjadi Kata betal ya. kan tadi sukun ketemu sukun yang selain mim, sukun yang pertama menjadi Kasrah. kasrah. Jadinya Kata betul. kata batit. Kata batit toli batu darsa. Iya, kata batit tolibatud darsa. Ya. Kata batit tolibatud darsa. Apa artinya? At-talibatu siswi itu Oh, menulis siswi itu menulis di buku. pelajaran. Pelajaran di Jadi ini kan at-talibatu sebagai fa'ilnya. Katabat kan aslinya karena perempuan. Kalau laki-laki huwa kan kataba, kalau hiya katabat. Jadi katabat at-talibatu darsa. Katabatit talibatu darsa. Siswi itu menulis pelajaran. Ad-darsa sebagai apa? Maf'ulun bihi. Nah, ya lanjut. Ainal mudirratu Naam, ainal mudiratu. kharajatil ana. Bagus ya. Kharajatil anak ya. Artinya apa? Di mana kepala sekolah wanita itu? Ya, di mana kepala sekolah itu, cukup gitu aja ya. Yang dimaksud adalah kepala sekolahnya perempuan. Naam. Dia keluar sekarang. Iya, ya. Ainal mudiratu, di mana kepala sekolah? Kharajat al-ana. Nah, aslinya begitu. Kharajat tanya sukun al-ana. Kita sambung menjadi kharajatil ana ya. Dia keluar sekarang. Ya. Dia keluar sekarang. Naam. Ya, bisa dipahami ya. Kapan ketika sukun ketemu sukun yang pertama dibaca kasrah dan kapan sukun ketemu sukun yang pertama dibaca dhamma. Jadi yang dibaca dhamma khusus huruf mim. Adapun yang lainnya dibaca dengan kasrah. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Syukran jazakumullah khairan kepada ikhwan yang sudah ikut serta di studio ini. Untuk semua ikhwan dan akhwat yang ada di studio maupun yang ada di rumah, jangan lupa untuk sering-sering ataupun rajin-rajin murajaah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.